Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Pusat Sumber Belajar atau PSB. Pusat Sumber Belajar sebenarnya memiliki sejarah panjang baik di dunia maupun di Indonesia. Perkembangan berdirinya PSB juga didorong oleh berbagai pertimbangan, baik secara filosofi tentang kebutuhan belajar manusia maupun pasang surut keberadaan PSB yang dipengaruhi oleh kepentingan politik pendidikan di berbagai negara. Oh iya, pada kelompok 8 terdiri atas 4 orang. Yang pertama ada Siska Nurul Afidah, yang kedua ada Muhammad Ivan Arif Kurniawan, yang ketiga ada Yulandita Arta Meivina, dan yang keempat ada Neneng Nur Awali Solihah. Yang pertama, Pusat Sumber Belajar sebagai penunjang media pembelajaran. Pengertian dari PSB. PSB adalah suatu lembaga atau institusi yang didirikan dalam lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat yang menyediakan fasilitas pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan multimedia pembelajaran, dan pelayanan kebutuhan sumber belajar berbentuk konsultasi, pelatihan, dan produksi untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien, mendorong terjadinya individualisasi pembelajaran, serta mendukung penyediaan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar oleh para peserta didik. Kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber pembelajaran. Macam-macam fungsi PSB. Macam-macam fungsi PSB yaitu 1. Pusat sumber belajar. 2. Pengembangan sistem pembelajaran. 3. Fungsi pelayanan dan pengembangan multimedia. 1. Fungsi sebagai pusat sumber belajar. PSB mempunyai makna mendalam dan peranan yang cukup menentukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, terutama fungsi sebagai pengembang sistem pembelajaran yang merupakan sarana utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. 2. Fungsi pengembangan sistem pembelajaran. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, di mana komponen-komponen tersebut merupakan sumber belajar bagi siswa. Fungsi pengembangan sistem pembelajaran membantu para pendidik, guru, dosen, dan fasilitator membuat rancangan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 3. Fungsi pelayanan dan pengembangan multimedia. Fungsi pelayanan langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PSB dan pembelajaran di dalam kelas. Kecanggihan teknologi informasi yang merambah ke seluruh sisi kehidupan termasuk dalam pembelajaran mendorong PSB harus melaksanakan fungsi pengembangan multimedia untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, tentunya PSB sendiri harus semakin bertumbuh sehingga mempunyai kemampuan sendiri untuk memproduksi berbagai jenis media dan bahan ajar yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pelayanan pemanfaatan multimedia pembelajaran ini dapat diberikan juga kepada pihak-pihak lain di luar kepentingan sekolah sendiri, misalnya sekolah atau madrasah lain yang dapat juga mengangkat citra sekolah. Untuk selanjutnya, micro-teaching sebagai sumber belajar. Micro-teaching merupakan sarana dalam mengembangkan keterampilan dalam bidang pembelajaran. Micro-teaching dapat berguna dalam meningkatkan keterampilan mengajar, manajemen kelas, kepercayaan diri. Micro-teaching merupakan jalan yang baik agar dapat membangun gaya belajar dan keterampilan mengajar. Micro-teaching merupakan platform pembelajaran untuk praktek mengajar terbaik untuk mahasiswa. Optimalisasi fungsi micro-teaching pada perkuliahan micro-teaching menjadikan gaya
mengajar menjadi variatif dan suasana tidak tegang. Dalam hal ini, optimalisasi microteaching sebagai latihan dengan teman sebaya bertindak sebagai pembelajaran dan pengamat. Beberapa fungsi microteaching sebagai sumber belajar. Yang pertama, fungsi instruksional. Yang kedua, fungsi pembinaan. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Yang keempat, fungsi integralistik. Yang kelima, fungsi supervisi. Dan yang keenam, fungsi eksperimental. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.